Iya. Sekarang alhamdulillah Katulampa ini kita punya 300 liter yang sudah beroperasi dan rencananya sedang pembangunan 300 liter per detik. Jadi rencana kita punya 600 liter per detik dari Sungai Ciliwung. Oh dulu awalnya hampir 100% Cisadane, tapi pada saat itu kita berpikir ini bakal resiko kalau terjadi apa-apa di Sungai Cisadane. Akhirnya kita coba mulai distribusikan, atau itu teman-teman atau para pendahulu senior yang merencanakan untuk mengambil air dari Sungai Ciliwung gitu. Nah, problematika itulah yang terjadi karena kita gravitasi, kita hanya tergantung sama tekanan yang diberikan oleh tinggi rendahnya wilayah itu yang harus kita manage lah. Makanya kita mulai membuat manajemen tekanan. Bogorian, kita sekarang di musim penghujan nih. BMKG bahkan menyampaikan prediksinya, ramalannya, musim penghujan cuaca ekstrim akan terjadi sampai Maret. Nah, Bogorians, ada yang sudah mengalami air pumpnya keruh. Nah, kita akan bahas itu kali ini. Saya bersama Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Kang Rino Indira Gusniawan. Assalamualaikum, Kang Rino. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Semangat, Kang ya. Semangat. Dan pasti lagi ini sibuk nih, banyak air keruh dan kondisinya seperti apa, Kang Rino sekarang? Gini, kalau bilang musim hujan air keruh, berarti air sungai, sumber airnya kita itu langsung masuk pipa akhirnya jadi keruh. Enggak, bukan gitu ceritanya. Oke. Jadi kalau musim hujan, sungai itu akan meningkat kekeruhannya. Jadi sumber airnya kita itu kan sungai. Hampir 70% itu kita ambil air bakunya dari sungai. Nah, air itu akan meningkat kekeruhannya, mengakibatkan apa? Proses produksinya terganggu. Oke. Nah, pada saat proses produksi terganggu, yang biasa misalnya kita bisa mengelola 1.800 liter per detik, akhirnya nggak nyampe sampai 1.800. Oke. Karena apa? Lumpurnya makin banyak. Oke. Nah, si lumpur itu harus dibuang makin sering, akhirnya produksi menurun. Pada saat produksi menurun, reservoir atau yang kayak toren-toren besar itu yang kita punya, itu makin lama makin habis. Nah, biasanya sampai di dasar tuh. Nah, itu yang biasa ke bawah. Jadi agak keruh gitu ya. Keruh. Atau kalau keruhnya agak lamaan, agak tebal, itu karena di jaringan atau di sekitarnya baru terjadi perbaikan kebocoran. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak mungkin musim hujan itu. Tapi kalau musim hujan pelayanan sedikit terganggu, mungkin. Oke. Itu karena itu tadi. Karena tadi tidak. Jadi sumber air baku kita tuh sangat fluktuatif kualitasnya. Jadi hari ini kita sangat tergantung dengan kondisi sungainya kita. Si sungai ini faktornya banyak, sampah makin banyak kalau musim hujan karena yang biasanya nyangkut-nyangkut ke bawah, akhirnya ngeblok sumber jalan air yang masuk kita ambil gitu. Itu mengakibatkan air berkurang. Lalu yang kedua tadi keruh dan segala macam gitu. Kalau ada pembangunan di satu daerah itu masif pembangunannya, open cut banyak, itu lumpur-lumpur masuk ke dalam sungai. Itu kejadian waktu kita ngebangun bendungan di Ciawi. Itu sepanjang itu berdampak ke pelanggan di Kota Bogor, Rino ya. Iya. Gitu. Kang, terus kalau warga yang airnya keruh atau sedikit gitu ya di musim penghujan ini harus bagaimana mereka? Pertama, kalau pada saat keruh itu kita telepon PDAM. Ada call center PDAM gitu ya. PDAM. Nanti saya kasih nomornya untuk sampaikan. Nah, kita biasanya buat flushing. Flushing itu mengeluarkan air di dalam jaringan supaya yang keruh itu kebuang. Gitu. Jadi flushing. Biasanya kita buang di hidran-hidran air tuh yang di masing-masing jaringan tuh. Nanti kita buang gitu. Nggak lama itu akan. Itu di rumah pelanggan. Di jalurnya kita. Jalur yang menuju pelanggan yang keruh ya. Oke. Gitu. Sejauh ini Kang Rino di musim penghujan ini sudah banyak keluhan pelanggan terkait air keruh itu? Enggak banyak. Nggak banyak? Kalau terganggu banyak. Kalau terganggu adalah di beberapa daerah karena situasi ini. Tapi relatif musim hujan ini relatif saya nggak melihat beberapa yang signifikan ya.
keluhan yang signifikan. Ya, karena keluhan karena memang jaringannya ada kendala, ada apa kejadian. Gini Mas Riki, jadi di Bogor ini karena curah hujannya tinggi, sumber air kita ada di selatan. Selatan ini tanahnya nggak stabil. Nah, pipa-pipa kita kadang-kadang bergeser. Oh, itu pengaruh ke... Pengaruh banget. Oh, oke. Jadi kalau ada misalnya gempa, saya udah harus antisipasi tuh. Daerah mana yang akan kemungkinan longsor. Daerah mana yang kemungkinan mengganggu si pipa-pipa kita yang akhirnya copot lah, pecah lah, dan segala macam. Potensinya sampai... Oke. Kondisinya gitu. Kalau terlalu ini ya, karena pipa-pipa besar kita tuh di bantaran sungai itu kita simpannya. Di jalan-jalan yang mungkin hari ini jalan-jalannya kalau yang bagus di tengah jalan itu kuat ya. Tapi kalau pinggirnya masih tanah-tanah, itu tebingan, itu risiko. Atau Kang Rino, selama musim penghujan ini terdeteksi tidak oleh Perumda Tirta Pakuan daerah-daerah mana, titik-titik mana yang mungkin akan mengalami air mengalirnya kecil atau terdeteksi tidak? Kita punya data-data daerah, misalnya daerah mana aja nih yang kemungkinan pelayanannya belum 24 jam. Misalnya daerah-daerah yang pelayanannya masih kecil, misalnya daerah Bogor Barat, daerah masih kecil. Di timur, di Ciawi dan sekitarnya. Bogor Barat ini wilayah Yasmin gitu ya? Bogor Barat tuh Balumbang Jaya, Situ Gede, segala macam. Potensinya kapan waktu-waktunya Kang Rino? Bisa nggak? Jadi ya itu jadi kalau kita ngomongin kapasitas dengan kebutuhan, si Bogor Barat tuh udah hampir tercapai 100% nih. Jadi kita memang kekurangan air di hulunya. Makanya ada rencana untuk menambah dan segala macamnya. Terus kita mau mencoba tambahan tekanan dan segala macamnya untuk memastikan si Bogor Barat itu beres. Insya Allah minggu-minggu depan kita mau uji coba penambahan pompa untuk mendorong si air itu ke dalam sana. Karena isunya banyak, nggak cuma jumlah air yang kurang aja, tapi isunya tekanan yang kurang untuk nyampe ke titik-titik terujung dan segala macam. Jadi ada banyak yang harus kita lakukan. Iya. Itu kenapa topografi atau bagaimana bisa beda? Jadi kita kan warisan Belanda ya. Jadi Belanda pada saat itu mendesain hunian di Kota Bogor, mendesain utilitas air minum di Kota Bogor tuh gravitasi. Jadi semua sumber air kita adanya di daerah selatan Bogor. Jadi di Lido lah, di Cijeruk dan segala macamnya. Dialirkan melalui pipa menuju untuk daerah seluruh Kota Bogor. Nah, itu yang kita mulai coba perbaiki 6 tahun terakhir. Kita bangunlah Katulampa. Sekarang alhamdulillah Katulampa ini kita punya 300 liter yang sudah beroperasi dan rencananya sedang pembangunan 300 liter per detik. Jadi rencana kita punya 600 liter per detik dari si sungai Ciliwung. Kalau dulu awalnya hampir 100% Cisadane. Tapi pada saat itu kita berpikir ini bakal resiko kalau terjadi apa-apa di sungai Cisadane. Akhirnya kita coba mulai distribusikan atau itu teman-teman atau para pendahulu senior yang merencanakan untuk mengambil air dari sungai Ciliwung gitu. Nah, problematika itulah yang terjadi. Karena kita gravitasi, kita hanya tergantung sama tekanan yang diberikan oleh tinggi rendahnya wilayah itu yang harus kita manage lah. Makanya kita mulai membuat manajemen tekanan gitu. Dan pipa itu dari zaman Belanda Kang Rino sebut tadi. Zaman Belanda. Tapi masih yang bikin bocor itu bukan yang dari zaman Belanda. Oh, justru awet. Awet terus. Zaman Belanda tuh tebalnya hampir satu kelingking saya. Ini saya kan gendut nih. Setebal itu. Gitu. Yang kita mulai sekarang habis masa umur teknis itu pada saat kita Colombo Plan. Jadi kita Colombo Plan itu kita sebutnya game changer. Karena kita dapat bantuan Colombo itu kita dibangunkan beberapa utilitas dan beberapa JDU jaringan distribusi utama yang pipa-pipa besar itu. Nah, umurnya hari ini udah mencapai 50 tahun. Yang rusak sambungannya. Jadi bukan pipanya, tapi sambungan antar pipa. Ada karetnya. Nah, itu yang rusak karena karena usia. Nah, itu yang mengakibatkan bocor. Nah, kalau kita pertahankan di pipa, bocornya per tiap 6 meter. Nah, ini problem. Gitu. Makanya kalau lihat
hari ini bocor sini, besok Iya, bocor di iya, sini, iya. besok bocor di sini, di jalur yang sama gitu ya. Itu di jalan biasanya itu kan ada Ya, kebocoran. ini sekarang yang kejadian ini di Muslihat tuh. Kalau Oh, kalau oke. lihat per bulan Desember ini ke Muslihat ada pipa-pipa tua. Nah, itu yang mengakibatkan banyak bocoran, banyak aliran terganggu di daerah Semplak, di daerah Kota Paris, Iya, iya. Semeru. Iya. Nah, itu terganggu. Insya Allah kita lagi bangun tuh, ganti replacement dengan pipa yang baru, HDP yang baru. Oke, oke. Gitu. Tapi semua nanti akan diganti ya. Ya, tergantung uang. Insya Allah, kalau di rencana kita harus ganti semua. Tapi kan penggantian ini perlu investasi besar. Jadi kita menunggu lah. Insya Allah pemerintah dan pemerintah Kota Bogor dan Dewan DPRD Kota Bogor juga komit memberikan pernyataan modal untuk pembangunan infrastruktur Iya, untuk air iya. minum untuk 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bangun, kita selesaikan. Iya, iya. Amin, amin, amin. Ya. Dan ya semoga itu bisa menjadi jawaban keluhan pelanggan juga, Ya, Kang Rino. Ada beberapa di saluran-saluran media ya, masuk ke kami gitu, keluhan-keluhan dari masyarakat, dari netizen. saya minum ya, Mas. Silakan, silakan, Om. Salah satunya, nah ini saya pengen konfirmasi nih ke Kang Rino nih. Seperti apa kok bisa terjadi seperti ini? Ada pelanggan Perumda Tirta Pakuan yang mengeluhkan dia tidak pernah memakai air pump. Tapi ada utilitasnya nih, pumpnya ada. Tapi dia tidak pernah memakai itu, dia memakai air sumur gitu. Tapi kemudian ada tagihan dari pump. Seperti itu ya keluhannya. Ada yang masuk keluhan seperti itu, Kang Rino. Tagihannya besar biasanya gitu. Tagihannya besar. Itu Padahal dipakai sehari-hari sekali-kali. Mungkin ada bisa juga jadi, yang gitu. Bisa jadi. Jadi gini problemnya, Tika. Jadi kita tuh pada saat membuat jaringan di rumah, kadang-kadang kita tidak memperhatikan kita mau pakai berapa sumber. Apakah cuma sumbernya PDAM aja atau dengan sumber sumur gitu. Akhirnya kita karena mungkin ketidaktahuan, akhirnya 2 jalur itu dijadiin satu. Oh. Jadi sumur sama ya sumur kan pompa ke atas ya dengan PDAM gitu ke pelampung misalnya gitu ya. Ada satu kasus pelampung bagus, reservoirnya bagus misalnya atau torennya bagus segala macam. Karena ini tapi si ini lupa pakai check valve atau check valve tuh yang nggak bisa airnya bolak-balik gitu ya. Jadi akhirnya si air itu masuk ke dalam sini. Oh, tetap keluar gini ya. Keluar tapi masuk ke dalam sumur. Oh, malah jatuh ke sumur. Nah, jadi kan saya kan ini kan pakai jarang-jarang, bukan berharap maju. Ini pada saat ditutup di atas semua di atas, dia masuk turun ke bawah. Oke. Membanjirilah bukan banjir, masuk ke sumur. Ya sumurnya tetap ada air yang tambah banyak. air banyak. Kira-kira gitu karena tidak didesain. Atau yang paling ini kita bikin tampungan di atas. Di atas toren. Si valve otomatisnya mati, rusak umurnya. Akhirnya nggak bisa nutup si krannya di atas. Akhirnya luber. Iya. Nggak kelihatan, cuma kebuang airnya tiap hari gitu kan. Oke. Itu yang biasa terjadi. Dan yang paling dahsyat itu kalau rumahnya ditinggal. Kalau di dalam rumah kan kelihatan, krecek, kedengeran gitu. Kalau ditinggal, lupa. Ada satu kasus teman saya punya rumah, dia tiap sebulan sekali ngeberesin rumahnya, nyuci juga macam. Suatu hari aliran di dalam rumahnya itu mati karena ada gangguan dan segala macam. Nggak bisa nyuci itu dia. Terus akhirnya dia tinggalkan rumahnya. Sebulan berikutnya dia datang, rumahnya udah banjir, lumut karena lupa ditutup kerannya, keran di kamar mandinya. Kok kayak gitu siapa yang salah? Iya. Gitu. Termasuk yang tadi yang pipa tadi itu tukang berarti ya waktu bikin sambungan ya. Kadang-kala tukangnya nggak paham mana yang harus dibedakan. Oh ini harus ada ditutup pakai valve-nya atau penutup lah, katup penutupnya atau apa supaya jalurnya itu berbeda. Atau kitanya yang lupa. Kita nggak bilang gitu ya. Iya, karena kan kadang-kadang itu kan kejadian nggak setiap hari atau apa dia lupa. Yang punya rumah kan juga kadang-kadang lupa. Bisa jadi ya. Nah, untuk memastikan bahwa PDAM itu menagih apa yang dipakai, itu kita simpanlah si meteran di depan.
Jadi meteran nih, jadi bukti nih kita nih bahwa ijab kabulnya angka meterannya itu bergerak, itu yang dipakai. Kalau tidak bergerak kan sebelumnya air yang bocor di sebelum meteran itu kan punyanya kita, tanggung jawabnya kita. Tapi kalau setelah lewat meteran bocornya di sini, air itu si meteran itu bergerak, itu tanggung jawabnya si pelanggan. Iya, kemanapun itu airnya ya, tadi jatuh ke sumur atau salah desain atau apa segala macam, itu tanggung jawabnya si pelanggan. Nah itu dibuat atau disampaikan pada saat kontrak pertama. Oh sudah disampaikan ya? Ini bagiannya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak baca, nggak teliti dan gini. Ya udah, oke, beres paham, gitu ya. Pokoknya salah itu sih. Kadang-kadang saya suka dapat cerita dari pelanggan tuh, Pak, saya kan cuma 4 orang, kok tagihan saya besar nih? Kita baca cuma di meterannya gitu. Nah, terus gimana kalau meterannya rusak? Kan? Kan bisa aja Mr. Rojo. Ini pemakaian gini kok tiba-tiba meledak. Ada nggak kejadian? Ada, meterannya rusak. Nah, kita cabut nih si meteran. Kita bawa ke tempat ujinya kita. Pelanggan boleh nungguin. Kita masukkan ke ini dengan yang metrologinya kita lihat meteran ini rusak atau enggak, dengan tekanan yang sama, tekanan air, dilihat muternya sesuai nggak jumlahnya. Kalau benar sesuai kan nggak bisa disebut itu meterannya rusak. Jadi kita melindungi haknya pelanggan sebetulnya. Tapi kalau kejadiannya rusak, kita kan kembalikan uangnya, uang pelanggan itu. Diganti? Diganti. Memotong biaya tahun berikutnya, bulan berikutnya. Kang Rino, tadi yang kasus-kasus tadi menarik tuh. Kayaknya banyak juga tuh yang ngalamin. Banyak. Gitu. Nah dari Tirta Pakuan ada apa tim-tim investigasinya gitu dan penyelesaiannya? Ya gini Mas, jadi sebenarnya kan itu tanggung jawabnya pelanggan ya. Tapi kita menyiapkan tim sekarang bahwa timnya kita, tenaga kerjanya kita lengkapi kemampuannya untuk mendeteksi ada bocornya di mana. Dia pakai alat pendeteksi bocoran dan karena mendeteksi gemuruh air di dalam tanah. Kadang-kadang pipanya itu kan ada di dalam dinding gitu kan. Dideteksi ini segala macam. Yang harusnya si pelanggan yang pemilik rumah punya tuh peta pipanya tuh ada di mana aja. Tapi kadang-kadang kan paham. Nggak ada kayaknya. Nggak tahu masangnya kayak gimana, gimana. Nah kita bisa deteksi tuh. Kalau ada gemuruh, ketahuan, ini bocornya di sini. Atau rembes kayak gitu ya. Atau misalnya ini rusak di kloset atau apa segala macam kelihatan situ. Rata-rata gitu. Kita siapkan tenaganya. Tapi kita nggak membantu untuk memperbaikinya. Dipersilahkan untuk diperbaiki oleh petugas atau tenaga kerja yang lain gitu. Tapi kemana kan kita ada sih plumbing gitu ada sih nggak sih? Ada ya? Ada, perusahaan plumbing ada. Ada ya? Dan sebetulnya plumbing itu ada SNI-nya, ada aturan cara mengkoneknya. Makanya Tirta Pakuan sekarang punya training center yang insya Allah nanti para tukang-tukang itu akan kita didik cara untuk memasang plumbing. Akan kita sertifikatkan. Karena kita punya masalah banyak itu. Iya. Memang masalah puluhan pelanggannya kita. Pemakaiannya besar, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lalu berikutnya saya juga perintahkan sebetulnya ke teman-teman kami di pembaca meter itu untuk memberikan pemberitahuan lebih awal kalau ada pemakaiannya yang di luar kebiasaan gitu. Iya. Kalau ketahuan nih pemakaiannya, dia akan di-announce, Pak, Bu. Kira-kira gitu. Oke. Plumbing yang tukang plumbing ini bisa dipakai siapapun ya? Iya, kan nanti kita pengennya kita akan sertifikatkan mereka. Jadi kalau misalnya yang tanya, Pak kalau ngebangun rumah siapa yang bisa ini ada gitu. Orangnya si A, si B, si C, ini loh daftarnya. Gitu. Oke. Menarik. Bisa kerja sama ini bisnis properti kayak gitu kali mungkin. Nggak usah mikirin bisnis lah, kita mau meningkatkan masyarakat aja pengetahuan usaha. Gitu. Kang Rino, tapi saya pengen gali sedikit mungkin orang belum banyak yang tahu juga. Perumda Tirta Pakuan ini kan sudah berganti nama dari sebelumnya PDAM. Itu apa sih artinya? Maknanya kenapa harus Perumda? Jadi gini, kalau dulu peraturan menteri yang terdahulu mengatur bahwa perusahaan daerah bahwa daerah itu boleh mendirikan perusahaan yang disebut perusahaan daerah. Maka keluarlah PD, perusahaan daerah. Bisa PD Jaya, PD apa, Kalpasar, PD apa segala macam perusahaan daerah. Ciri khas sebagai perusahaan daerah. Tetapi eranya dirubah sekarang
bahwa milik daerah itu atau milik pemerintah itu hanya dua untuk daerah itu, yaitu Persiroda, perusahaan Persiroda dan Perumda. Persiroda itu sama dengan PT, tapi da-nya daerah. Tuh. Kalau Perumda sama dengan Perum kalau di tingkat BUMN, tapi ada daerahnya. Jadi dua. Bedanya apa sih? Gitu ya. Bedanya kalau Persiroda berdasarkan saham-saham, kayak PT lah gitu. Si pemerintah ini punya saham sekian. Kalau dua pemerintah, jadi sahamnya si kabupaten sekian, kota sekian misalnya gitu. Itu Persiroda. Tapi kalau Perumda mutlak satu pemiliknya, biasanya kayak gitu. Pemerintah daerah pemerintah daerah si A misalnya, atau kayak sekarang Kota Bogor ya. Nah dulu pada saat kita mau mengganti nama tersebut, ada pemikiran-pemikiran. Kenapa nggak pakai Persiroda aja buat air minum? Kenapa nggak harus di beberapa daerah pakai Persiroda? Kayak Depok itu Persiroda Depok gitu ya. Terus di Mataram Persiroda karena dua daerah gitu. Di beberapa daerah ada. Tapi waktu itu kami berembuk akhirnya memutuskan memakai Perumda. Karena apa? Karena air minum ini adalah tugas pemerintah daerah. Notabene sebenarnya tugas pemerintah dan tugas negara sebetulnya menyediakan air untuk masyarakat. Karena ini kebutuhan dasar gitu. Nah, karena kebutuhan dasar dan harus dikerjakan oleh pemerintah daerah, menurut saya peran dari pemerintah daerah itu harus lebih dominan. Maka kita lebih cocok ke Perum. Makanya dibuatlah Perum. Berarti termasuk di era Kang Rino itu? Ya, di era saya sekitar tahun 2019 mungkin ya. Iya. Terus kalau bicara hak dan kewajiban pelanggan ini kadang kan masih bingung. Iya. Itu seperti apa sih? Pemerintah Bogor itu mungkin yang terdepan mengatur, melindungi hak-hak pelanggan PDAM. Maka kita punya yang namanya Perda Pelayanan. Kita buat. Itu Perda itu kan hasil rembukan antara pemerintah, yaitu pemerintah Kota Bogor, yaitu Perumda ini dan pemerintah serta DPRD, representasi dari dari masyarakat. Nah, kita buatlah itu Perda Pelayanan. Kita buat sedetail mungkin pelayanan, apa hak dan kewajibannya kita. Misalnya haknya mereka mendapatkan pelayanan yang baik, bila pelayanan lebih dari 3 hari telat apa sih, dibuatlah di situ. Kita terbuka terkait itu, karena dikritisi pula oleh DPR ya kita gitu ya, hak dan kewajiban, termasuk tarifnya. Aturan ini kena tarif sekian, ini berapa. Kalau nilai ditentukan oleh kepala daerah. Tetapi aturan denda ini harus boleh denda atau tidak, ini segala macam itu. Dan kita beda-beda kan? Tarif tiap daerah beda. Tarif itu beda-beda kan? Tiap daerah beda hari ini. Tiap daerah beda dan golongan apa? Golongan gitu. Nah, azas untuk tarif itu kan keterjangkauan. Dan keadilan gitu ya. Jadi keterjangkauan dan keadilan karena ini kalau kita samakan semua, maka yang kaum yang kurang mampu itu nggak bisa mendapatkan kebutuhan dasar. Padahal ini kebutuhan dasar. Maka dibuatlah pengaturan tersebut. Gitu. Oke. Jadi kalau orang bertanya-tanya, kok beda ya? Ya karena itu tadi. Karena untuk keadilan dan ini. Iya. Dan itu tadi sudah disebut. Sumber air kita tuh ada 2 sekarang ya, Kang Rino ya, di Sungai Cisadane dan Ciliwung ya. Jadi PDAM Kota Bogor atau Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor itu memiliki 2 sistem pengolahan air, yaitu water treatment plant atau instalasi pengolahan air, yang air itu dari sungai kita buat, ataupun yang spring water atau mata air. Nah, kita masih punya mata air, tapi nilai kuantitinya nggak banyak gitu. Nah, kita 2 itu yang kita sistem. Nah, untuk sumber air, sumber sungai, kita punya 2 sungai. Sungai Cisadane dan Ciliwung. Dengan 2 karakter yang berbeda. Oke. Kang Rino, bicara inovasi, pelayanan seperti apa sekarang? Apakah sudah ada inovasi yang memudahkan pelanggan untuk membayar atau mengetahui informasi-informasi? Gini ya, Kota Bogor ini kan dekat dengan ibu kota. Karena pelayanan kita ya cukup baik.
saya bisa sampaikan jujur baik karena kita tahu lah kelemahannya kita tuh tidak seperti daerah-daerah yang lain gitu ya. Kehilangan air kita cukup di bawah rata-rata nasional, terus kontinuitas pengaliran juga baik, tidak ada hanya 23 jam sekian menit, sedikit lagi 24 jam full gitu ya. Tapi demand ini terus ingin naik gitu ya. Hasrat untuk terus untuk memperbaiki kualitas pelayanan itu terus hasratnya tinggi, keinginan dari si pelanggan itu. Tahunya dari mana? Nah, tiap tahun kita lakukan survei. Survei kepuasan pelanggan agar kita tahu apa sih yang diinginkan sama pelanggan. Saya nggak akan mungkin buat inovasi tanpa yang diinginkan oleh pelanggan. Benar nggak? Kamu bazir, Bos. Iya, kan? betul. Kayak misalnya saya berkeinginan membuat air siap minum langsung tap water gitu kan, kayak di luar negeri gitu. Pada saat kita survei, mereka belum percaya bahwa air PDAM itu bisa langsung diminum. Terus saya tanyakan, karena ini tambahan investasi dan biayanya nambahnya lumayan besar. Mau nggak kalau harganya kita bedakan gitu? Kita punya tuh daerah yang bisa dari keran langsung ya. Kita bisa ada daerah tuh, itu kita sebutnya daerah ZAM, zona air minum. Di satu daerah yang kita close benar-benar kita hitung bahwa itu memang layak untuk langsung diminum. Tapi ternyata pelanggan kita belum mau. Mereka masih ingin menggunakan air PDAM itu dimasak dulu. Kalaupun ada penambahan hanya sedikit yang mau. Nah, ini kan kerepotan buat kita. Nah, kami daripada berinvestasi tapi demand-nya kurang bagus, akhirnya kita mulai meningkatkan. Kita tingkatkan kualitasnya, tapi kita mulai berinvestasi di tempat lain. Apa sih yang mereka perlukan? Ternyata mereka lebih senang bahwa air itu tekanannya bagus. Air itu ngocor 24 jam, air itu bersih. Itu dulu deh kali itu. Dulu. Jadi yang itu dulu kita ke arah sana. Terus yang kedua, mereka nggak mau datang ke kantor kalau komplain, pengen online. Kita siapin tuh. Ada ya? Sekarang kalau ngetik di sosmed Tirta Pakuan langsung disamber. Samber sama ini petugasnya kita. Mau di Twitter ya, di Facebook, di Instagram, kita itu. Websitenya kita perbaiki dan segala macam. Karena itu kebutuhan dari itu. Pasca pandemi itu kita sebut ada giant shifting. Jadi perubahan customer behavior ke arah sana gitu. Makanya Mas Riki mungkin kaget bahwa pembayaran kita ini sekarang semuanya online. Hampir rata-rata 90% online. 90% hanya sudah 10% yang loket berarti udah nggak ada yang ini. 10%, Bos. Oke. Kalau dulu saya masuk ke PDAM tuh sekitar tahun 2016 2007, kita tuh tiap hari dapat uang tuh numpukan, Bos. Iya. Wah, masuk brankas tuh sampai deg-degan kita kan, wah ada uang hari ini nol. Kita nggak punya uang di brankas karena apa? Semuanya online. Kita bisa ngecek uang tuh masuk saat itu. Clear jadi semuanya gitu. Iya. Ada beberapa kas yang kita pegang tapi nggak terlalu besar. Ini beberapa kantor kas kita mau tutup juga gara-gara yang datang cuma 10 juta, 15 juta karena semuanya udah gampang. Nah, orang Kota Bogor survei semua, mau survei A, survei B, survei kebutuhan apa, dia meyakini bahwa orang Bogor itu menggunakan gadget semuanya. Kalau gadget bahasa Indonesianya apa? Gawai. Menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-harinya, aktif menggunakan. Itu udah wajib. Jadi semua dan mereka melek teknologi dan terbiasa beli shop online apa-apa gitu. Kak Rino, saya tadi sedikit tertarik ke air siap minum. Kita akan ke sana nanti. Harus ke sana karena peraturan Menteri Kesehatan menuju ke arah sana. Tapi yang harus kita ingat bahwa untuk menuju ke sana kita harus mempersiapkan infrastruktur yang baik. Pipa-pipa kita harus food grade. Chemical kita harus food grade dan segala macamnya. Bukan sekarang nggak food grade ya, sekarang food grade, tapi masih juga bahwa di tengah jalan pipanya itu bocor, masih ada masuk bekas kebocoran dan segala macam. Itu yang tadi tanahnya masih ada atau yang agak kerukan itu nggak mungkin ke depannya gitu. Nah, kalau kita keliling ya, saya mungkin salah ya. Tapi menurut saya kalau kita misalnya ke Singapura, kita ke China yang notabene ini ya
maju gitu ya. Di Singapura lah yang dekat sama kita. Kepercayaan mereka terhadap tap water itu juga nggak terlalu tinggi. Oh. Mereka lebih suka minum dari botol Kemasan kemasan ya. minum. Tapi kalau kita ngomong Jepang berbeda ya, Korea berbeda. Tapi kalau di Singapura, di Malaysia, mereka lebih senang dari botol kemasan. Nah itu yang kita mungkin harus harus kita pikirkan. Oke. Kapan kira-kira Om Rino Apa tuh? bisa seperti itu kita? Ya harus kita mulai, kita coba, kita harus tambahkan. Karena ada di satu daerah di Kota Bogor, di Indonesia sudah memulai ke arah sana. Jadi dia mempertahankan kualitas air itu sampai tap water. Dan ZAM itu masih Nah, mereka tuh belajar ke kita waktu itu, belajar untuk ZAM-nya itu. Tapi mereka konsisten untuk melakukan nilai kebocorannya rendah mereka. Jadi kita akan menuju ke sana. Oke. Gitu. Oke. Siap, Om Rino. Ya. Ini kemarin di sebuah momen gitu, Ya. ada penjabat Wali Kota Bogor, Pak Heri ya. Pak Heri menyampaikan beberapa pesan untuk Tirta Pakuan begitu kan. Ya. Salah satunya kontribusi dalam pendapatan asli daerah PAD untuk kemaslahatan Kota Bogor. Seperti apa sih, Kang Rino, kontribusi kita untuk? Ya, Pak Heri itu pimpinan kami kan, PJ Wali Kota Bogor hari ini. Jadi beliau wajar lah semua kepala daerah menginginkan bila mana daerah itu berinvestasi di suatu perusahaan harus ada returnnya untuk si pemilik asalnya, yaitu daerah tersebut dalam bentuk dividen tadi. Tapi kami ini prosesnya harus sedang membangun. Jadi kalau sedang membangun, belum sempurna, jaringan masih banyak yang kurang, target-target belum tercapai, yang tadi itu kualitas air harus baik, karena masih perlu banyak investasi. Makanya kami memerlukan tambahan modal segala macam. Tapi hari ini kami konsisten dari tahun kami berdiri itu, kami menyetorkan keuntungan kami ke APBD. Jadi kalau dihitung, sejak tahun kita berdiri, tahun 1977, total dana atau total kekayaan daerah yang dipisahkan dan diinvestasikan di kami itu sekitar 280 miliar. 280 miliar. Si aset itu, si modal dasarnya. Ini kasih nih modal nih, udah beberapa kali pernyataan modal. Hari ini aset itu telah berlipat, jadi sekitar 700-an miliar kita. Dengan pengembangan, tambahan segala macam uang diputar dan segala macam 700. Dan kita bila kita totalkan dividen yang telah kita setorkan ke PBD selama dari tahun 77 sampai kemarin itu kita lebih dari 280. Nah, jadi artinya selain kita patut berbangga bahwa kita bisa melayani masyarakat Kota Bogor, tapi kita juga bisa mengembalikan investasi, dan ini bukan perusahaan yang gagal gitu. Kita berhasil memperbaiki sistem pelayanan, kita berhasil ini walaupun demand-nya terus naik, tapi kita kejar tuh demand yang naik itu keinginan masyarakat atau pelanggannya kita. Nah, dengan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi rujukan untuk yang beberapa. Kita juga mulai merencanakan atau mengupgrade skill para SDM-nya kita, karena menurut saya sangat penting pada saat si perusahaan ini harus naik secara profesionalisme, kemampuan si pegawai pun juga harus di-upgrade gitu kan. Kita nggak mungkin ya dengan sistem yang lama dari dulu juga kayak gini, nggak ada perubahan, ngerjain juga itu aja, nggak mungkin. Kayak kita siapkanlah training center untuk mengupgrade itu. Gitu. Ya dari dulu dari pegawai PDM yang nggak ngerti bisnis, karena saya orang bisnis ya, saya ajarin bisnis. Ya. Mereka udah punya sertifikat mini MBA semua sekarang. Para asisten manajer dan manajer ya kita ya. Ini ada asisten manajer saya di mantap. Dia harus ikut pelatihan mini MBA. Mini MBA itu apa? Benar-benar cara mengelola perusahaan. Karena PDM ini perusahaan, bukan warung. Kalau dulu kan dikelola layaknya warung, ada uang berapa dibelanjain, berapa, nggak ada rencana ini gimana, gimana kita memperhatikan tadi tuh pelanggan, gimana kita memperhatikan SDM, gimana kita memperhatikan keuangan, gimana perhatikan logistik, gimana kita supply dan segala macam, kita perhatikan itu. Ada gamesnya,
dibuat game supaya mereka tuh nggak boring. Oke. Ada tantangannya begitu. Ada Ya? tantangannya. Mudah-mudahan kita kejar level pegawai kita supaya ini. Dan yang muda-muda saya tantang tuh, saya ajak ke beberapa kota yang maju, lihat bahwa kita banyak loh yang lebih bagus daripada kita. Kita banyak ketinggalan di sini. Tapi banyak penghargaan juga Ya. Perum Datuk Tapakuan. Alhamdulillah. 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 Kang Rino terakhir ya. Ya, Mau tutup tahun 2024. 2025 target apa yang akan dikejar? target 2025. Nah, ini mungkin ini ya. Kalau saya pengennya kita mulai mengembangkan jumlah pelanggan, karena Mengembangkan. kita tahan tuh. Kemarin tuh selama 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke belakang kita tahan. Enggak kita naikin secara signifikan. Karena kita tahu ada beberapa permasalahan di jaringan, di sumber air. Nah, selama 4 tahun, 5 tahun terakhir kita perbaiki itu. Jadi kita tambah jumlah pabriknya, instalasi pengolahan air kita coba beberapa. Tadi saya ceritakan di Katulampa kita tambah, di Cipinang Gading kita tambah, di mana lagi kita tambah di Palasari kita tambah segala macam. Mungkin tahun ini kita bisa memproyeksikan sekitar 400 liter per detik baru. Which is itu artinya tambahannya bisa sampai 45.000 pelanggan baru gitu ya. Kalau kita alirkan, saya pengen nambah pelanggan yang signifikan. Tapi kembali lagi. Mencari pelanggan baru dengan kondisi PDAM atau coverage PDAM hari ini agak sulit. Karena apa? Mereka punya sumber air yang lain. Mereka punya sumur masih bagus, ini masih bagus. Mereka lihat sumurnya masih bening. Tapi kalau kita tes, sumur itu belum tentu sehat. Iya. Saya punya data-data lah. E. coli apa banyak ya? E. coli. Cemaran Dari itu mana ya? E. coli? Enak aja ini. Lupa. Kita kalau ngomongin kepadatan penduduknya di Kota Bogor berapa, rumah-rumah di mana, sedangkan septic tank ya belum rapih, belum apa, masih ada model cubluk, masih apa, ada rembesan kemana-mana, harus jaraknya 10 meter, 20 meter. Sekarang rumah di Kota Bogor, di perkotaan mana ada yang jaraknya 20 meter, nggak mungkin, berdempetan dan segala macam. Nah itu yang belum disadari oleh masyarakat. Nah saya fokus ke arah sana. Saya kemarin bersama tim teman-teman sudah mulai yang daerah yang selama berapa? 10 tahun, 12 tahun yang nggak pernah nambah pelanggan, sekarang mulai kita buka untuk nambah pelanggan. Karena kita berhasil bangun spam baru di Cipinang Gading, daerah selatan, yang belum pernah tersalurkan pipa. Sama sekali ya selama ini ya? Sama sekali. Nah, kita bangun di sana, kita mau tambah. Nah, PR-nya Bogor Barat kita coba perbaiki. Tanah Sareal ini perkembangannya signifikan. Kita akan coba perbaiki, nambah aliran di sana dengan air baru dari Katulampa. Kita coba bantu di sana supaya pertumbuhan ekonomi di Tanah Sareal juga tingkat. Rumah-rumah juga nyaman. Karena di sana juga perlu rumah. Banyak properti baru ya? Banyak properti berseberangan. Dan kita mulai gagas kerjasama dengan Kabupaten Bogor. Nah itu yang ditunggu tuh. Ya, karena Kabupaten Bogor juga kan kalau kita bayarin ini kan kita kayak ceplok telur, kita kuningnya, Kabupaten Bogor yang putihnya, gitu kan. Nah kita coba kerjasama di border area itu. Cilebut, Kang Rino. Waduh. Kebetulan saya warga belum masuk itu. Ya udah ada pembicaraan dengan Kabupaten Bogor untuk wilayah Cilebut, tapi nunggu beliau ada beberapa skema. Kita tunggu dari developer di Cilebut. Oh ada potensi, ada rencana masuk sana ya? Ada beberapa skema yang saya tawarkan ke Kabupaten Bogor, tinggal mereka sedang mengkaji ulang. Nanti diundang lah di rootnya ke sini. Siap. Oh iya betul. Senior kita juga itu. Nah, senior. Siap, Kang Rino hatur nuhun pisan. Sama-sama Mas Eki. Kang Rino boleh disampaikan lagi tadi ruang-ruang atau warga pelanggan yang mau menyampaikan keluhan atau pertanyaan kemana aja? Ya pertama kita jangan ke teman, jangan ke orang yang nggak dikenal atau pegawai PDAM yang dikenal karena tetangganya pegawai PDAM komplainnya ke pegawai, nggak akan didengar. Karena dia juga bingung mau ke siapa gitu. Jalur yang paling benar itu ke call center. Itu paling benar. Call centernya kita bisa catat nanti keluhannya apa, ada reportnya. Nah saya baca tuh reportnya tuh, berapa banyak, daerah mana, kendalanya apa. Nah WA-nya call centernya kita itu 08 11 11 82 123.
Gampang itu 0811 82 123. Nah, kalau kirim WA kadang-kadang wah ini pakai robot nih, pakai apa? Iya. Kita pakai dibantu oleh teknologi untuk menjawab. Kita terus perbaiki. Jadi kadang-kadang wah ini pengen ini, ya kita bisa kontak tuh. Ada jalur call center yang bisa ditelepon juga ya. Nanti Kita kan pengen ngobrol sama ini biasanya gitu ya. Oh, pengen ngobrol kan. Aduh nih saya pengen direspon kan nih. Ini kok yang ngejawab Ya, itu robot nih. kan. Ditanya ini jawabnya apa? Ya kita akuin lah bahwa robotnya kita belum sesemut kayak AI gitu ya. ChatGPT yang menjawab semua, tapi insya Allah kita terus improve. Dibaca kok, dibaca. Nah, kita bisa telepon langsung ke 0251 832 41-nya 3 kali. 0251 832 41-nya 3 kali. Nanti tolong simpan. Nah, di situ bisa kita siapkan call center 24 jam untuk menjawab. 24 jam ya? 24 jam. Bergilir menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau rata-rata, dan itu dipantau terus sama saya, karena hasil laporannya itu akan report ke saya. Jadi saya bisa baca daerah mana yang hari ini tiba-tiba melonjak keluhannya, berarti ada masalah. Tapi kalau satu di sini, satu lagi di daerah mana, satu lagi, ini ada masalah di rumahnya. Nggak kan mungkin pipa itu loncat kan? Iya, betul. Nggak mungkin. Betul. Jadi pasti ada masalah di rumahnya. Kadang-kadang yang lucu kadang-kadang dia lupa buka kerannya. Oh, udah teriak yang di mati, depan, yang di depan kamar mandi mati nih, PDAM mati segala macam pas kita chat. Ya Pak, ternyata ya maaf Pak. Maaf, kita udah kirimin orang buat ngecek mobil gitu. Tiba-tiba tolong atuh nanti ada ilustrasi nanti ya teman-teman bikinin tuh video-video pendek memberikan edukasi pada para pelanggan kita. Mudah-mudahan nanti disosialisasikan oleh Radar Bogor. Siap Amin, pasti. Om Rino, Kang Rino, Indira, terima kasih. Thank you. Sukses, sehat selalu. Terima kasih Mas Riki. Bicara Bogor.